Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita memasuki halaman 194. Ya, baik. Asta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Kita akan belajar lagi tentang mahkota seorang muslimah. Apa yang dikatakan oleh Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafidhahullah ta'ala dalam kitab beliau Nasihah lin Nisa. Kata beliau al-haya. Al-haya itu maksudnya adalah malu. Jadi mahkota kita sebagai wanita muslimah adalah rasa malu. Karena memang subhanallah ya, muslimah yang cantik itu menjadikan malu sebagai mahkota kemuliaannya. Subhanallah. Dan ketika seseorang menghiasi dirinya dengan malu, maka akan menghalangi ia dari berbuat kemaksiatan, dari berbuat dosa. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, Inna likulli dinin khuluqan, wa inna khuluqal islamil haya. Sesungguhnya setiap agama itu memiliki akhlak, dan akhlak Islam itu adalah rasa malu. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi memang rasa malu itu adalah ciri khusus dalam ajaran Islam. Subhanallah. Dan Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat-sangat pemalu. Subhanallah. Beliau menjadi teladan bagi kita semuanya. Ya, ketika beliau memiliki rasa malu yang sangat, ya subhanallah, padahal beliau adalah seorang laki-laki. Seharusnya kita, ya, perempuan yang malu, tapi ternyata beliau memberikan teladan kepada kita bahwa malu itu harus kita miliki. Karena malu itu bagian dari sifat yang terpuji, akhwat, ya, akhlak yang mulia. Subhanallah. Dan jika malu telah hilang pada seseorang, maka biasanya berbagai macam dosa, maksiat, dia tidak lagi berpikir gitu. Dia tidak lagi merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang kalau nggak malu mendolimi orang lain. Orang kalau tidak malu dia berzina. Orang kalau sudah hilang rasa malu dia membunuh. Orang kalau tidak ada rasa malu dia berbuat yang tidak baik untuk yang lain. Ya subhanallah. Dan betapa banyak di zaman sekarang ini, subhanallah, orang-orang yang dia secara terang-terangan melakukan maksiat ya di hadapan umum. Subhanallah. Kenapa bisa terjadi? Karena telah hilang rasa malu. Subhanallah. Padahal sifat malu itu sebenarnya adalah benteng dari melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Subhanallah. Dan malu itu menjadi sifat bawaan ya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada setiap hambanya untuk memiliki rasa malu. Dan ini adalah bagian dari fitrah. Ya subhanallah. Ada sifat-sifat yang akhirnya atau ada perbuatan-perbuatan yang akhirnya bisa menghilangkan rasa malu itu sendiri. Di antaranya karena dia terlalu sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malu juga teman-teman merupakan salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW pernah menjelaskan, sesungguhnya Rabb kalian tabaraka wa ta'ala itu adalah zat yang maha malu. Allah malu terhadap hambanya yang mengangkat tangan, yang memohon kepada Allah Azza wa Jal, lalu tangan itu kembali turun, ya, atau maksudnya turun dengan keadaan hampa, tidak dikabulkan doanya. Subhanallah, Allahu Akbar. Maka dari itu, ketika kita belajar Asmaul Husna, ya, kita akan mengetahui dan kita akan mempraktekkan apa yang menjadi dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla kepada makhluk lainnya atau dalam kehidupan kita. Ya, Masya Allah. Bahkan ya akhwat, hampir seluruh nabi, bukan hanya Nabi Muhammad SAW, mereka juga memiliki rasa malu. Ya, semuanya. Subhanallah. Kalau Nabi kita Muhammad SAW, ya, sifat malu beliau itu lebih malu daripada seorang gadis pingitan yang bersembunyi dalam kamarnya. Begitu pula dengan nabi-nabi yang lain. Ya, semua nabi itu malu. Kita ingat, ya, ada di sini Nabi Ayyub alaihissalam. Beliau memiliki rasa malu kepada Allah Azza wa Jal ketika beliau, ya, diberikan ujian sakit. Kemudian istri beliau memerintahkan beliau untuk meminta kepada Allah agar disembuhkan sakitnya. Maka apa kata Nabi Ayyub alaihissalam? Saya malu kepada Allah.
malu sudah diberikan sehat ya, yang sangat lama, kemudian sekarang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Maka dari itu Nabi Ayub pun akhirnya bersabar kepada Allah Azza wa Jal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyembuhkan penyakitnya dan Allah sembuhkan penyakitnya. Subhanallah, subhanallah. Dan itu juga butuh proses, maksudnya jadi Nabi Ayub itu tidak cepat-cepat meminta kepada Allah karena memang beliau malu kepada Allah Azza wa Jalla ya. Begitu pula ketika diri kita semuanya memiliki rasa malu kepada Allah ya. Malu ketika mata ini dibiarkan untuk melihat sesuatu yang tidak baik padahal Allah yang telah memberikan kepada kita mata. Malu kepada Allah Azza wa Jal ketika kaki kita langkahkan ke dalam sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Padahal Allah yang telah memberikan kepada kita kaki untuk bisa berjalan. Ada juga hamba-hamba Allah yang sampai detik ini mereka belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kaki untuk bisa berjalan. Mereka harus menggunakan alat bantu untuk bisa berjalan. Malu kita kepada Allah Azza wa Jal, di mana ada seorang hamba Allah yang hanya Allah beri satu kaki, tapi dia mampu berlama-lama untuk menunaikan salat qiyamul lail di Masjid Nabawi ya. Itulah yang diceritakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Ya, kata beliau, saya belajar dari orang Indonesia tersebut tidak mengenal saya dan saya pun tidak mengenalnya, kata beliau. Hanya orang Indonesia tersebut, beliau berdiri di depan saya untuk salat dan beliau hanya memiliki satu kaki, jadi satunya pakai penyangga. Tapi kata Syekh Abdul Razak, subhanallah, beliau salat sepanjang malam. Ya subhanallah. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi beliau. Kita yang memiliki dua kaki, terkadang kita sudah tidak mampu untuk berdiri salat berlama-lama. Padahal Allah dat yang telah memberikan kepada kita kedua kaki untuk bisa berjalan. Maka malu kepada Allah Azza wa Jal itu adalah bagian dari iman. Baik, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Ummu Abdillah. Qala al-Imamul Bukhari haddatsana Ahmad bin Yunus. Dikatakan oleh Ahmad bin Yunus telah mengabarkan kepada kami haddatsana Zuhair ya, yaitu Zuhair, haddatsana Mansur dan telah mengabarkan kepada kami Mansur. Kemudian di sini telah mengabarkan kepada kami Rib'i bin Harras, haddatsana Abu Mas'ud qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Di antara ucapan kenabian yang pertama yang masih didapati oleh manusia adalah jika engkau tidak malu, maka perbuatan apa saja bisa engkau inginkan. Maksudnya kalau sudah hilang rasa malu. Tapi biasanya orang kalau punya rasa malu pasti dia akan mulai berpikir. Ya tadi malu kepada Allah. Allah yang telah memberikan kepada kita semua nikmat. Dia ketika ada rasa malu akan berhati-hati dalam berjalan. Subhanallah. Dan orang kalau kata Rasulullah SAW ini bagian dari sebuah ancaman atau ini bagian dari sebuah teguran. Kalau memang kalian sudah nggak punya rasa malu, terserah. Kalian mau melakukan apa saja. Toh nanti di akhirat setiap perbuatan yang kalian lakukan pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Jadi dalam hadis ini tidak kemudian kita tafsirkan atau kita artikan bahwa kita boleh melakukan apa saja ya. Padahal kalau kita lihat dalam hadis ini, orang-orang yang tidak memiliki rasa malu adalah orang-orang yang dia telah dicabut rasa malunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Rajab fi Jami'ul Ulum fi syarh qaulihi. Nah ini ya akhwat, kitab Jami'ul Ulum ini karya Ibnu Rajab ya. Dan ini di antara syarah dari Arba'in An-Nawawiyah. Ya subhanallah. Jadi teman-teman, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, ini juga ada di hadis atau di kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kalau teman-teman pernah belajar ya, yang kajian hasanah, alhamdulillah sudah selesai, pernah ya menyelesaikan kitab Arba'in An-Nawawiyah offline, Masya Allah. Dan itu semua atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Nanti di sana ada ya hadis ini. Jadi dan Ibnu Rajab beliau mensyarah dalam kitab Jami'ul Ulum ya, kata beliau yushiru ila anna hadha ma'sur 'anil anbiya'il mutaqaddimin wa anna an-nas dawalu bainahum wa tuwathiru 'anhum qarnan ba'da qarn. وهذا يدل على أن النبوة المتقدمة جاءت بهذا الكلام وأنه اشتهر بين الناس حتى وصل إلى أول هذه الأمة. Ya subhanallah. Jadi kata Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum, yaitu syarah dari kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, beliau mengatakan ya,
tentang sabda Nabi kita Muhammad SAW ya, yang tadi saya sebutkan. Kata beliau, lafaz di hadis ini memberikan isyarat bahwa hal ini merupakan peninggalan dari para nabi gitu loh. Sifat ini adalah sifat yang dulu pernah dimiliki oleh para nabi-nabi terdahulu. Dan kita tahu, kata Ibnu Rajab ya, subhanallah, bahwa manusia itu mendapatinya turun-temurun di antara mereka. Yang tadi saya katakan bahwa malu itu adalah bagian dari fitrah yang memang Allah telah titipkan kepada setiap hamba ya, dan saling mewarisinya ya, generasi demi generasi, qarnan ba'da qarn ya. Kemudian di sini kata Ibnu Rajab, wa hadza yadullu, dan ini menunjukkan bahwa ala anna an-nubuwah al-mutaqaddimah, bahwa kenabian yang terdahulu telah membahas sebelumnya dengan ucapan ini ya, subhanallah. Ketika Rasulullah mengatakan inna mimma adrakan nas min kalami nubuwah ya, ucapan kenabian yang pertama yang masih didapati ya adalah kalimat ini, berarti ini sudah pernah diucapkan oleh nabi-nabi terdahulu. Dan ucapan ini subhanallah sampailah ke generasi kita ya, subhanallah. Kemudian di sini Mu'abdillah mengatakan al-haya'u naw'an ya, subhanallah. Ini sifat malu itu ada dua macam. Yang pertama adalah sifat malu yang menjadi tabiat atau karakter yang memang dari Allah Subhanahu wa taala, ghairu muktasib, itu tidak diusahakan. Jadi semua hamba Allah itu pasti aslinya itu punya rasa malu. Wa huwa min ajalil akhlaq, dan sifat malu ini ya akhwat termasuk akhlak yang mulia. Subhanallah. Akhlak yang tinggi, akhlak yang agung, masyaallah. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan akhlak ini kepada seorang hamba ya, subhanallah. Dan tidaklah seorang hamba diciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala menitipkan rasa malu ini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan ya, kenapa malu itu merupakan sifat yang mulia, sifat yang agung, sifat yang baik ya. Karena Rasul mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Subhanallah. Ini hadisnya namanya hadis Jawami'ul Kalim. Ya, hadisnya pendek tapi maknanya cukup dalam. Kata Rasulullah SAW, al-haya, ketahuilah bahwa malu itu la ya'ti illa bi khair. Tidaklah malu itu mendatangkan kecuali kebaikan. Betul. Jadi subhanallah, kalau ada orang malu, dia ada nih dalam dirinya malu, pasti saya yakin pasti dia akan lebih rajin untuk beribadah kepada Allah. Berarti kan ini kebaikan. Kalau dia ada rasa malu, masih ada rasa malu dalam hatinya, maka ya subhanallah, dia ketika keluar rumah akan menundukkan pandangannya. Ya, dan ini adalah sebuah kebaikan. Ketika dia masih memiliki rasa malu, seorang hamba ketika masih memiliki rasa malu, maka ia pun akan banyak ya duduk di majlis ilmu sebagai tanda syukurnya kepada Allah Azza wa Jal. Dan ini pun adalah kebaikan, masyaallah. Fa innahu yakufu an irtikabil qabaih. Ya, lihat, malu itu bisa menahan seseorang dari melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek gitu ya. Perbuatan-perbuatan atau akhlak-akhlak yang tidak baik ya, subhanallah. Dan akan mendorong manusia tersebut untuk melakukan akhlak yang mulia, subhanallah. Fahuwa min khisalil iman bihadzal i'tibar. Dan ini adalah bagian dari iman ya, subhanallah. Jadi malu itu adalah bagian dari iman itu sendiri, subhanallah, subhanallah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, beliau pernah memberikan pesan kepada kita semuanya bahwa sesungguhnya ya, al-haya'u minal iman ya. Al-haya'u minal iman. Ya, sifat malu adalah bagian dari iman, subhanallah. Dan ini menjadi renungan kita bersama ya akhwat ya. Kalau ada di antara kita yang sifat malunya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya keimanan kita sedang dalam keadaan berkurang ya, subhanallah. Allahu Akbar. Dan ketika kita mengetahui bahwa sifat malu itu sendiri adalah bagian dari iman, maka kita akan benar-benar menjaga sifat malu tersebut ya. Tidak membiarkan sifat malu hilang dari dalam diri kita. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ya subhanallah,
da'hu fa innal haya'u minal iman. Ya, biarkan sifat malu itu ada dalam diri kita, karena sesungguhnya sifat malu itu adalah bagian dari iman. Subhanallah. Dan ini merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala ya akhwat ya. Ketika seseorang memiliki rasa malu, berarti Allah masih berikan ia kebaikan. Kemudian dalam hadis lain, apa kata Rasulullah SAW? Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa situna syu'bah. Ya. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Iman itu ada 70 atau 60 cabang. Dan yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Tiada ilah selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq, kata Rasulullah SAW. Dan yang paling rendah dari cabang keimanan itu adalah menyingkirkan sesuatu yang bisa menghalangi dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan sifat malu merupakan bagian dari iman. Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian kalau kita tahu bahwa malu itu bagian dari iman, ya Masya Allah, maka kata Syekh Shalih Fauzan, ya subhanallah, harusnya seseorang dia akan terus ya menjadikan dirinya memiliki rasa malu, karena ini yang akan menjadikan seseorang itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya subhanallah. Dan kita tahu ya akhwat, yang namanya cabang iman itu banyak ya. Sampai-sampai para ulama banyak juga yang membuat kitab-kitab yang berkaitan dengan cabang iman ini. Di antaranya ada kitab namanya Syu'abul Iman ya. Teman-teman boleh belajar ya Masya Allah. Dan belajar iman itu ya akhwat akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan inilah tujuan dari kita belajar ya. Tujuan dari kita belajar adalah agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut di halaman berikutnya. Wan naw'u tsani, dan malu yang kedua adalah malu yang seperti apa? Maka muktasiban min ma'rifatillah. Malu yang diusahakan ya, dengan cara mengetahui Allah Azza wa Jalla. Jadi malu yang memang diperoleh dari mengenal Allah. Dan tidaklah kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala ya akhwat kecuali kita banyak belajar, kecuali kita banyak berdekatan dengan ilmu. Karena di antara ilmu yang paling agung untuk kita pelajari adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang bisa mengenal Allah, maka seseorang tersebut semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengenal Allah Azza wa Jalla ini dibutuhkan ilmu yang terus kita pelajari sampai kita benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan keagungan Allah, yakin bahwa Allah yang Maha mengabulkan doa, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati setiap diri kita. Ya, di sini dikatakan oleh Abdillah ya, bahwa wa'allamahu bi kha'inatil a'yun wa ma tukhfis sudur, ya subhanallah. Fahada min a'lal khisalil iman. Dan ini bagian dari khisal, itu adalah perangai dari keimanan, ya subhanallah. Allahu Akbar, ya subhanallah. Maka dari itu ya akhwat, ya subhanallah, orang-orang yang ia benar-benar ya telah mengetahui Allah Subhanahu wa taala, maka ia bukan lagi hanya menjadi muslim, hanya menjadi mukmin, tapi lebih dari itu ia sudah naik derajatnya menjadi orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat ihsan. Dan kita tahu yang namanya ihsan itu adalah apa? Kalau teman-teman yang kemarin pernah belajar hadis Arba'in Nawawi, pasti masih ingat ya, apa itu ihsan? Ihsan itu mengerjakan sesuatu ya seakan-akan Allah melihatnya ya. Kalau Allah tidak melihat, sesungguhnya tidak melihat kita, ya kita tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kita, ya subhanallah. Ini adalah bagian dari ihsan. Kemudian di sini Abdillah mengatakan waqad yatawalladul hayya minallahi min mutali'ah ni'amihi ta'ala wa ru'yatu taqsiru fi syukriha, subhanallah. Nah ini tolong digarisbawahi. Jadi kita itu subhanallah akan mendapatkan rasa malu ya ketika
kita banyak melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala dan sedikitnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Dan ini menjadi PR untuk kita semuanya. Ya, terkadang subhanallah diri kita ini banyak mencari sesuatu yang belum Allah beri. Padahal dalam diri kita Allah sudah memberikan lebih. Ya subhanallah. Tadi saya sudah mengatakan masalah kaki ya, tentang kesehatan terutama. Karena banyak orang-orang melalaikan nikmat sehat. Ya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa di antara nikmat yang banyak dilalaikan manusia adalah nikmat sehat dan waktu luang. Ya subhanallah. Apa kata Rasulullah SAW? Ni'matani maghbun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak dilalaikan manusia. Apa itu nikmatnya? Yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Maka dari itu, ketika kita berada dalam nikmat sehat, gunakan sebaik-baiknya untuk beramal soleh. Kalau Allah Subhanahu wa taala menguji dengan sakit, pasti kita akan merasakan nikmat sehat. Ya subhanallah. Jadi nikmat itu memang akan bisa kita rasakan keberadaannya ketika Allah mengambil nikmat tersebut. Subhanallah. Dan kita tahu ya akhwat bahwa ketika kita diberikan oleh Allah dengan berbagai macam kenikmatan, maka sesungguhnya kita masih banyak sekali melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Dan Ummu Abdillah mengatakan, ya subhanallah, apa kata Ummu Abdillah? Fa idza sulibal abdul haya al muktasib wal gharizi, atau di sini dikatakan bahwa sesungguhnya sifat malu seorang hamba itu baik itu yang diusahakan ataupun memang sudah menjadi tabiat ya. Apalam yabqa lahu ma yamna'uhu min irtikabil qabi wal akhlaqid dhani'ah, bahwa malu itu seseorang kalau dia memiliki rasa malu maka dia tidak akan melakukan perbuatan yang jelek, tidak akan melakukan apa-apa yang tidak Allah ridhai. Ya subhanallah. Fasara ka'annahu la imanan lahu. Ya, betul, orang yang melakukan sebuah maksiat, melakukan sebuah dosa, ya, dosa besar, dosa kecil, dia seakan-akan imannya itu tidak ada. Maksudnya di sini adalah imannya berkurang. Karena kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan iman juga berkurang. Wal haya'ul mamduh fi kalamin Nabi SAW innama yuridu bihil khalq alladhi yahussu ala fi'lil jamil wa tarkil qabih. Dan kita tahu bahwa subhanallah yang namanya sifat malu itu adalah sesuatu yang dipuji oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan dari sifat malu tersebut akhirnya mendorong seseorang untuk berbuat baik ya, dan meninggalkan semua keburukan. Fa amma ad-dha'fu wal 'ajzu alladhi yujibu at-taqsir fi syai'in min huquqillah ay huquq ibadihi falaysa huwa minal haya. Subhanallah. Apa kata Ummu Abdillah ini? Kalau saya boleh bicara, nasihatnya jelek banget gitu loh. Apa kata beliau? Kata beliau, kalau kita itu lemah dalam menunaikan hak-haknya Allah, artinya kita dalam menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ini adalah bagian dari rasa ketidakmaluan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Betul ya akhwat. Jadi Allah itu punya hak yang harus kita tunaikan. Allah sudah berikan kewajiban, Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat kepada kita. Dan kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu bukan hanya perintah, tapi juga ibadah menjauhi larangan. Ya subhanallah. Dan ibadah menjauhi larangan itu lebih mudah atau lebih ringan untuk kita kerjakan daripada menjalankan perintah itu sendiri. Ya. Orang kalau misalnya tahu di situ ada larangan, ya dia meninggalkan tanpa ada yang perlu diusahakan sudah dapat pahala. Itu disebut ibadah. Dan orang yang dia mengerjakan sebuah perintah itu harus melakukan sebuah ikhtiar. Ya subhanallah. Dan ini juga bagian dari sebuah ibadah. Maka dari itu nanti ketika teman-teman ya di bulan Ramadan, teman-teman biasanya kalau perempuan itu ada haid ya, maka ketika kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, ya subhanallah, itu juga bagian dari ibadah. Ketika datang haid kemudian kita benar-benar mensyukuri ya atas keberadaan haid tersebut karena Allah yang memberi, dan tidaklah nikmat yang Allah beri pasti ada hikmahnya, maka Allah akan catat sebagai pahala. Subhanallah. Dan ini bagian dari syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketika kita, teman-teman ya, ketika di Ramadan kita benar-benar ridho dengan ketetapan Allah, misalnya di 10 hari terakhir teman-teman berada dalam keadaan haid, maka itu juga bagian dari ibadah. Ya, ridho dengan takdir putusan Allah Subhanahu wa taala itu juga ibadah. Dan ketika kita menjauhi larangan ya,
Misalnya kita tidak salat, karena orang haid tidak boleh salat, maka itu juga bagian dari ibadah. Dan itu bagian dari rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Jadi antara malu dan iman itu menyambung. Antara malu dan menjauhi maksiat itu menyambung. Ya, subhanallah. Ada hubungannya. Ya. Kemudian di sini dikatakan, kata Ummu Abdillah, "Falaysa huwa minal haya fa innama huwa dha'fun wa khur wa ajuz wa muhanat wallahu a'lam." Ya, orang yang dia melakukan ya maksiat kepada Allah, tidak menunaikan hak-haknya Allah, ini adalah bagian dari kelemahan iman. Ya, subhanallah. Dan Ibnu Rajab sendiri mengatakan ya ketika beliau menafsirkan, ketika beliau menerjemahkan perkataan Rasulullah SAW, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ti." Beliau mengatakan bahwa di sini ada dua makna, ya qaulan, ada dua perkataan. Yang pertama kata Ibnu Rajab, "Idza annahu laisa bi ma'na al-amr an yasna' ma sya' walakinnahu ala ma'na adh-dhamm wan nahy anhu." Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi nih teman-teman, kita belajar kata idza lam tastahi fasna' ma syi'ta atau fasna' ma syi'ti kalau kita perempuan. Kalau kalian tidak ada rasa malu, maka kerjakan semaumu, terserah, monggo, silahkan ya. Berbuat apa saja boleh kalau nggak ada rasa malu. Maksudnya kata Ibnu Rajab, ini adalah bukan perintah dari Rasulullah SAW untuk melakukan apapun semau kita, bukan. Jadi yang dimaksud bukan apa kita melakukan seenaknya saja apa yang kita mau, bukan. Tapi kata Ibnu Rajab di sini maknanya adalah dzam. Dzam itu celaan. Wan nahi, nahi itu adalah larangan. Ya, jadi arti dari idza lam tastahi fasna ma syi'ti artinya adalah larangan bahwa kita itu tidak boleh ya meninggalkan rasa malu. Karena malu bisa membuat kita akhirnya tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa dan maksiat. Ya, Masya Allah. Dan Ummu Abdillah mengatakan, yang menjelaskan perkataan Ibnu Rajab, wa ahlu hadhihi tariq lahum tariqan. Ya, subhanallah. Dan orang-orang yang berjalan di dalamnya, orang-orang yang dia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis idza lam tastahi fasna ma syi'ti atau fasna ma syi'ta itu artinya adalah bermakna celaan atau larangan. Ini memiliki dua jalan. Jalan yang pertama, annahu amrun bima'na tahdid wal wa'id. Ya, bahwa perintah tersebut bermakna ancaman, ya. Nah, ini teman-teman bisa dipelajari oleh teman-teman dalam kitab Usul min Ilmil Usul, ya. Ini bagus banget. Jadi arti dari perintah itu biasanya ada maknanya sendiri, ya. Dan di sini arti dari perintah yang Rasulullah SAW perintahkan di sini adalah kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik karena kita punya rasa malu. Subhanallah, ya, subhanallah. Wal makna idza lam yakun haya fa'mal ma syi' wallahu yujazik alaihi, ya kan? Artinya maksudnya adalah kalau engkau tidak punya rasa malu, silahkan. Mau berbuat semaumu, monggo, silahkan. Tapi tetap Allah akan membalas perbuatanmu. Ya. Kita tahu Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Fussilat ayat 40. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Next. Ya'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Ya, berbuatlah apa yang kalian kehendaki. Karena sesungguhnya Allah zat yang maha melihat apa yang kalian kerjakan. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ini tuh subhanallah ya teman-teman. Ketika Allah Azza wa Jal mengatakan i'malu ma syi'tum, ya, berbuatlah yang kalian kehendaki, itu artinya tuh benar-benar Allah tuh sudah tahu bahwa banyak sekali hamba-hambanya kalau diperintahkan dengan ini dan itu mereka ngeyel. Ya sudah, Allah pakai sebuah teguran yang sangat keras, i'malu ma syi'tum, silahkan. Kalau begitu kalian boleh melakukan sesuai dengan kehendak kalian. Tapi ingat, Allah zat yang maha melihat apa yang engkau kerjakan. Subhanallah, subhanallah. Saya ingat ya kemarin pernah menyampaikan tentang muraqabatullah, ya, bahwa Allah zat yang maha melihat itu dalam kajian hasanah di hari Selasa di Masjid Mutiin. Saya katakan bahwa manusia itu sesungguhnya kalau ia paham ya bahwa Allah zat yang maha melihat, bahwa kalau kita menerjang larangan-larangan Allah pasti akan berbahaya. Kalau dia tahu pasti akan berhenti. Sebagaimana berhentinya manusia ketika sedang mengendarai sebuah kendaraan dan lampu lalu lintas menunjukkan merah. Ya, teman-teman kalau lagi berkendaraan, ya kan, lewat di perempatan misalnya ada lampu apil, ya.
lampu lalu lintas sedang berwarna merah, pasti kan kita akan berhenti tuh. Dan itu sudah menjadi apa ya, istilahnya sudah otomatis gitu loh. Sudah otomatis berhenti semuanya. Kenapa para pengendara itu berhenti ketika lampu merah? Karena dia tahu di situ ada bahaya yang mengintai. Kalau menerjang lampu merah berarti ia sedang melawan arus. Ya, kalau melawan arus berarti situ nanti ada kemungkinan kecelakaan. Kalau dia menerjang lampu lalu lintas yang berwarna merah, di situ juga ada bahaya yang mengintai. Apa itu? Ditilang. Ya, ada CCTV yang mengintai. Subhanallah. Kalaulah diri kita itu paham bahwa Allah Azza wa Jalla zat yang maha tahu, ketika Allah melarang sesuatu itu adalah untuk kebaikan kita, maka kita pun akan berhenti untuk bermaksiat. Subhanallah, subhanallah. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar, fa'budu ma syi'tum min duni. Ya. Maka sembahlah oleh kalian, hai orang-orang musyrik, apa yang kalian kehendaki selain Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang-orang musyrik ya zaman dulu kala itu, subhanallah, kalau Rasulullah SAW menasihati sesuatu pasti mereka tidak mau mendengarkan. Ya sudah, kata Allah Subhanahu wa taala, terserahlah. Kalau kalian mau menyembah berhala-berhala, kalian sembah. Tapi tetap ya nanti di akhirat pasti ada sebuah pertanggungjawaban. Baik, kemudian at-tariqus tsani, kata Ummu Abdillah, ya beliau menukilkan dikatakan oleh Ibnu Rajab bahwa jalan yang kedua annahu amara wa ma'nahu al-khabar. Ya, di sini adalah perintah, ya perintah dari Rasulullah SAW dan artinya adalah khabar, berita. Kemudian di sini beliau mengatakan anna man lam yastahi sun'a ma sya' fa innal mani' min fi'lil qaba'ih wal haya. Ya, subhanallah. Artinya adalah kalau orang tidak malu pasti melakukan sesuatu yang diinginkan, ya. Karena ternyata kalau ada rasa malu pasti dia tidak akan membuat sesuatu yang keburukan gitu ya. Wa annal ma'na idza kana alladhi yuridu fi'la mimma la yastahi min fi'li la min Allah wa la min an-nas li kaunihi min af'ali at-ta'at aw min jamilil akhlaq wal adabil mustahsinah fasna' minhu hina idin ma syi'ti. Kata beliau, ya barang siapa yang tidak memiliki sifat malu maka ia terus melakukan setiap perbuatan yang keji dan mungkar. Ya subhanallah. Baik itu di hadapan Allah maupun di hadapan manusia lainnya. Ya, orang zaman sekarang anak muda ya subhanallah melakukan perbuatan berzina, ya subhanallah. Sudah banyak sekali. Kenapa mereka berbuat demikian? Karena mereka sudah hilang rasa malu, ditegur oleh tetangganya, ditegur oleh orang tuanya. Anak muda ini berdalih mereka saling mencintai, ya. Kemudian mereka menerjang larangan-larangan Allah. Padahal ketika Allah melarang untuk berzina, itu adalah diantara hikmahnya untuk melestarikan sebuah keturunan, ya, dan untuk lebih jelas nasab anak ini kemana, ya. Karena orang kalau berzina, ya maka anaknya akan dinasabkan bukan kepada ayahnya tapi kepada ibunya. Kalau demikian maka kasihan anaknya, ya. Maka dari itu ya akhwat, ya kita hidup di sebuah zaman di mana telah banyak ya merajalela kemaksiatan, dosa-dosa. Sekarang yang bisa kita lakukan adalah banyak-banyak meminta kepada Allah agar Allah menjaga diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita. Ya. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Kenapa ya akhwat? Ya, karena kalaulah bukan karena penjagaan Allah kepada kita, pasti kita akan terjerumus ke dalam jurang maksiat. Ya subhanallah. Allah sayang kepada kita. Ya. Allah zat yang mengetahui apa yang kita lakukan. Ya. Dan Allah Azza wa Jal, ya, ketika menyayangi seorang hambanya, maka Allah tidak membiarkan hamba tersebut berlumuran dosa. Ya subhanallah. Kemudian di sini apa kata Ummu Abdillah, wal qaulu tsani, apa sudah ini ya. Wa hadza qaulu jama'atu minal a'immah minhum Ishaqul. Di sini adalah perkataan ini adalah perkataan para a'immah, yaitu Ishaq al-Marwazi, Asy-Syafi'i wa huki mithlahu an Ahmad. Ya, di antaranya Ishaq al-Marwazi dan juga Syafi'i dan disandarkan kepada Imam Ahmad. Hukya itu dihikayatkan, ya, bukan disandarkan, mohon maaf, kepada Imam Ahmad. Baik. Kemudian Ummu Abdillah menerangkan tentang definisi malu itu sendiri. Wah, ini bagus banget ini, Masya Allah. Ini kayaknya kajiannya
satu tema, wallahu taala alam, selesai atau tidak ya. Coba nanti kalau insyaallah kalau saya masih bisa, tidak ada halangan, insyaallah kita akan belajar lagi ya ini ya. Bismillah. Ta'riful haya, qala an-Nawawi, qala al-ulama, haqiqatul haya khuluq yab'atsu ala tarkil qabih. Wah, masyaallah ini bagus banget ini. Definisi malu sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, qala al-ulama, kata para ulama, hakikat malu itu adalah sifat yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan yang jelek, ya. Wa yamna'u minat taqsir, dan mencegah seseorang dari meninggalkan fi haqqi dzil haq, meninggalkan hak-haknya orang, ya. Maksudnya adalah ketika kita itu ada rasa malu, kita tidak akan mendolimi orang lain, ya. Karena dia tahu, oh saya malu kalau dolim kepada orang lain, kalau berbuat keburukan kepada orang lain. Warwaina an Abil Qasim, ya, di sini diriwayatkan oleh Abul Qasim apa yang telah beliau riwayatkan dari Abul Qasim Al-Junaid rahimahullahu taala, al-haya'u ru'yatul ala ay an-ni'am wa ru'yatut taqsir mutawallid bainahuma halatun tusamma haya. Ya, subhanallah, beliau menjelaskan dari kitab Riyadhus Shalihin, ya, dengan tahqiq Al-Arnut, ya, beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya malu itu adalah dengan melihat nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan melihat dirinya ternyata banyak meninggalkan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Wallahi ya akhwat, kita itu malu kepada Allah di saat kita sholat, ternyata yang teringat oleh kita itu dunia. Padahal dari 1 kali 24 jam yang Allah beri kepada kita, ya, maka tidak lebih dari 2 jam perkara sholat untuk bisa kita tunaikan. Subhanallah, Allahu akbar. Ambillah ya sholat wajib yang Allah telah wajibkan kepada kita dalam 1 hari 5 waktu. Dan ambillah teman-teman contoh 1 kali sholat itu teman-teman menghabiskan waktu 15 menit. Artinya ya subhanallah, atau 10 menit misalnya, ya. Artinya ya akhwat, kita tidak lebih dari 2 jam kan. Kalau 15 menit berarti 1 jam seperempat. Kalau 10 menit berarti 50 menit dalam sehari. Itu kita diminta loh oleh Allah Azza wa Jal untuk bisa sholat khusyuk, gak memikirkan lagi dunia. Tapi terkadang subhanallah, kita itu hamba yang belum bisa meninggalkan dunia secara utuh, padahal itu ada di dalam sholat kita. Ya subhanallah. Dan ini adalah nasihat untuk diri saya, dan tidaklah saya mengatakan demikian kecuali saya mencintai teman-teman karena Allah, ya. Khusyuan ini muncul dari ketaatan seseorang kepada Allah Azza wa Jal. Khusyuan muncul dari rasa malu kepada Allah Azza wa Jal yang melihat apa yang ada dalam hati kita, ya. Menjaga hati, menengok hati kita itu bagian terpenting dalam kehidupan kita. Orang kalau hatinya sudah diliputi rasa cinta kepada Allah, orang hatinya kalau sudah diliputi rasa takut kepada Allah, maka ia menjadikan sholatnya khusyuk. Ya, karena tahu Allah yang melihat gitu. Allahu akbar, Allahu akbar. Dan kita kadang malu kepada Allah Azza wa Jal, ya, ketika kita sedang dalam keadaan sendiri kita melakukan maksiat, ya. Banyak di antara hamba Allah yang merasa malu kepada manusia tapi tidak merasa malu kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika berada di hadapan manusia, dia malu untuk berbuat maksiat. Tapi ketika dia sedang tidak ada bersama manusia lainnya, ia tidak malu dalam berbuat maksiat. Padahal Allah yang selama ini telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Di mana rasa malu kita kepada Allah Azza wa Jalla? Dan ini menjadi bagian dari
muhasabah ya akhwat, ya muhasabah. Apalagi kita insyaallah biidnillahi ta'ala sebentar lagi kita akan sampai di bulan yang mulia. Maka mari kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jal. Minta tolong kepada Allah dengan perbanyak doa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta kepada Allah, wahai Rabbku, ya berikanlah kepada hamba kemaksimalan dalam beribadah sebagai tanda syukur hamba kepada Engkau, ya. Dan malulah kita ketika di bulan Ramadan ternyata masih banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan. Subhanallah. Baik, kemudian di sini dikatakan wal haya'u sifatun minal akhlaqil fadilah. Dan malu adalah bagian sifat dari akhlak yang mulia. Wa huwa hulil insan. Itu bagian dari perhiasan manusia. Wa bifaqdil haya. Ya, okay, next. Apa kata Ummu Abdillah? Wa bifaqdil haya yuqtaraf kullu syarf wa tusqud dima. Ya, subhanallah. Dan kalau orang sudah hilang rasa malunya, ya subhanallah, maka dia akan berbuat kejelekan, ya menumpahkan darah, maksudnya dia akan melakukan pembunuhan, ya. Kemudian dia akan menodai kehormatan saudaranya, dia akan melakukan irtikabul fawahis, perbuatan-perbuatan yang keji. Subhanallah, ini kalau hilang rasa malu. Jadi kalau seseorang itu sudah hilang rasa malunya, dia akan berani membunuh, dia akan berani berbuat keji, berbuat fahisyah seperti berzina dan lain sebagainya, ya, selingkuh, LGBT, semuanya masuk dalam fawahish. Ataupun lesbi, na'udzubillah summa na'udzubillah. Wala yuhtaramul kabir, ya dia pun tidak takut terhadap dosa. Ya subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa yakhtalitur rijal bin nisa. Orang kalau hilang rasa malunya, dia sudah tidak malu lagi untuk bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, ya. Dan seorang perempuan kalau sudah hilang rasa malunya, dia akan keluar dari rumahnya dalam keadaan mutabarrijah. Mutabarrijah itu dalam keadaan tabarruj, bersolek dari sana kemari. Dia lupa bahwa ketika dia bersolek menjadikan mukanya berwarna-warni, alisnya ditebelin, ya, pakai parfum, pakai lipstik, ya. Kemudian bulu matanya pakai bulu mata palsu, akhirnya semuanya palsu, ya, nggak ada lagi asli, ya subhanallah. Dan ini bagian ketika seorang perempuan dia keluar dengan demikian keadaannya, berarti dia sudah hilang rasa malunya. Allahu akbar, Allahu akbar. Perempuan-perempuan yang masih memiliki rasa malu, maka dia ketika keluar rumah dia benar-benar tidak berhias gitu loh. Atau ketika keluar rumah dia tidak menggunakan parfum. Karena ini bagian dari berhiasnya seorang wanita ketika keluar rumah. Atau ketika dia keluar rumah, wanita yang masih punya rasa malu, dia akan menutupi auratnya. Subhanallah. Dan di sini kata Ummu Abdillah, bukan kata saya, kata Ummu Abdillah, sekali lagi ya, bahwa orang perempuan terutama kalau dia sudah hilang rasa malunya, maka dia pun akan safar, akan bepergian jauh tanpa mahram. Allahu akbar, Allahu akbar. Sedih rasanya ya akhwat, ketika ada seorang perempuan bertanya kepada saya, Ustazah, apa hukumnya saya safar tanpa mahram? Saya katakan hukumnya tidak boleh, karena Rasulullah SAW yang mengatakan, tapi kan ini dalam keadaan, kata beliau, tapi kan sekarang dalam keadaan aman, tapi kan begini, tapi kan begini. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, di mana ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya? Ketika Allah dan Rasulnya mengatakan sesuatu, ya akhwat, itu pasti banyak hikmahnya. Janganlah kita menjadi orang yang apabila Allah dan Rasulnya mengatakan sesuatu, kemudian kita ngeles, kemudian kita ngeyel. Ya sudah, kalau memang Allah mengatakan janganlah bepergian kecuali dengan mahram, pasti itu adalah kebaikan untuk kita semuanya, ya. Dan kita saya mirisnya tuh, kenapa dia bertanya tapi juga menyangkal gitu loh. Kan dia bertanya, ya, tapi ternyata bukan baik gitu loh. Tapi dia menyangkal dengan berbagai macam, tapi kan sekarang sudah aman, sudah begini. Terus saya katakan, tapi kita juga nggak tahu apa yang terjadi di jalan. Kalau seorang wanita ternyata di tengah jalan dia terjadi sebuah hal yang tidak diharapkan, misalnya, ya, maka misalnya ada terjadi kecelakaan dan lain sebagainya misal, dan dia sudah berpakaian syar'i, maka orang-orang yang bukan mahramnya juga mikir-mikir ketika akan menggotong tubuhnya, ya nggak? Kenapa? Karena dia lihat dia sudah pakai baju syar'i, ya subhanallah. Maka dari itu ya akhwat, ya subhanallah,
Di zaman sekarang itu kita menggenggam syariat itu seperti menggenggam bara api ya. Pasti ada banyak orang yang tidak suka, pasti. Tapi kalau kita senantiasa melihat komentar orang, ya, maka kita tidak bisa jalan. Semua yang kita perbuat, baik itu dari kebaikan maupun kemaksiatan, pasti kita akan memperoleh banyak komentar, ya subhanallah. Kemudian dikatakan oleh Fudail bin Iyad, ya, ini adalah seorang ulama besar, ya masya Allah. Kata beliau, ada 5 dari alamat atau tanda-tanda kecelakaan. Syaqawah itu adalah ketidakbahagiaan, ya. Yang pertama, kata Fudail bin Iyad, ya, di antara tanda-tanda seseorang itu dia tidak bahagia ketika hatinya mengeras. Al-qaswatu fil qalb. Subhanallah, Allahu Akbar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah ya akhwat. Semoga kita dijauhkan dari hati yang keras. Semoga Allah melembutkan hati-hati kita. Karena kalau orang memiliki hati yang keras, nasihat apapun yang diberikan kepadanya tidak bisa masuk. Ya subhanallah. Orang kalau hatinya keras, maka dia berat untuk melaksanakan kewajiban. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, saya memohon kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk. Allahumma inni na'udzubika minal qaswatil qalb. Ya Allah, saya memohon berlindung kepadamu dari kerasnya hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan orang kalau sudah hatinya keras, yang melakukan maksiat dan dosa, sudah tidak ada rasa malu. Subhanallah. Mendolimi orang lain, sudah hilang rasa malu. Subhanallah. Kemudian kata Fudail bin Iyad, ya, di antara tanda seseorang itu berada dalam sesuatu yang tidak membahagiakan, ya, kesengsaraan, ya, syaqwa itu kesengsaraan, adalah jumudul ain, ya subhanallah, mata yang tidak pernah mengeluarkan air mata sebagai tanda takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau hatinya keras sudah nggak ingat dosa. Orang kalau hatinya keras sudah tidak ingat lagi bersyukur. Kalau orang sudah tidak ingat lagi dosa, orang sudah tidak ingat lagi bersyukur, yang ada hatinya dipenuhi dengan nuktatus sauda, ya, dengan titik-titik hitam, ya. Dan kalau orang hatinya sudah dipenuhi dengan titik-titik hitam, maka matanya sudah tidak lagi bisa mengeluarkan air mata untuk menangisi dosa-dosanya. Subhanallah. Wa qillatul haya, kata Fudail bin Iyad, di antara tanda kesengsaraan seseorang adalah memiliki malu yang sedikit, gitu ya. Masya Allah. Jadi sedikitnya sifat malu yang ada dalam dirinya. Wa rughbatun fid dunya, ya, menjadikan dunia sesuatu yang sangat dia cintai. Ya, la haula wala quwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, saya sering mengatakan dunia itu kalau semakin dikejar dia semakin menjauh. Dunia itu semakin dicinta, justru dunia tidak akan mendekat. Maka biarkan, ya, kita sekali-kali tidak memegang dunia di hati kita, tapi memegang dunia hanya sebatas untuk mencukupi kebutuhan kita. Kemudian watulul amal, ya, tulul amal itu panjang angan-angan, ya subhanallah. Jadi sekali lagi kata Fudail bin Iyad, ya akhwat, bahwa di antara tanda kesengsaraan seseorang kalau dia punya hati yang keras, kalau matanya sudah tidak pernah lagi menangisi dosa-dosanya, kalau sedikitnya rasa malu, kalau kecintaan kepada dunia semakin menjadi-jadi, kalau dia semakin memanjangkan angan-angannya, kalau nanti begini-begini di masa yang akan datang, padahal usia kita belum tentu mencapai usia yang akan datang, ya. Dan ini yang membuat kita itu terlalu cemas, terlalu khawatir. Kenapa kita itu khawatir, terlalu cemas? Karena memikirkan sesuatu yang panjang, gitu, sesuatu yang ada di masa yang akan datang. Padahal masa itu yang kita pikirkan itu belum tentu menjadi milik kita. Ya Allahu Akbar. Cukup dengan pesan dari baginda Nabi kita Muhammad SAW yang harusnya kita berbahagia manakala kita bangun dari tidur dalam nikmat aman, manakala kita bangun dari tidur kita itu punya makanan yang bisa kita makan untuk hari ini, maka disitulah kita akan tersenyum dan kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya dibangunkan dalam keadaan aman, tidak ada peperangan di sekitar saya. Alhamdulillah, saya dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan masih ada beras untuk dimasak hari ini. Alhamdulillah. Dan itu yang terus membuat ia bahagia. Dan orang kalau hatinya selalu happy, hatinya selalu bahagia, maka biasanya biidznillahi taala, atas izin Allah, ia selalu sehat, ya subhanallah. Dan ini bagian dari kunci
Di antara kunci kesehatan adalah kalau hatinya bisa menerima segala apa yang Allah telah putuskan. Baik. Walaqad madahallahu ibnatur rajul salih lamma ittasafat bi khuluqil haya. Ya subhanallah. Di sini ada dalam surah Al-Qasas ya bagaimana putri-putrinya Nabi Syuaib ya, yang mana mereka memiliki rasa malu ketika mereka harus berdesak-desakan dengan kaum laki-laki ya yang mengambil air untuk hewan ternaknya. Ya, saya bacakan dalam surah Al-Qasas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah Ta'ala, "Walamma warada ma'a Madyana wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasqun." ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Subhanallah, ya Allahu Akbar. Ini menjadi bahan renungan bagi kita bersama ya akhwat. Dalam surah Al-Qasas, ya Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan bagaimana keadaan para gadis yang memiliki rasa malu. Ya subhanallah. Kemudian Ummu Abdillah mengatakan wa'ujiban Nabi SAW bil mar'ati allati 'indaha haya. Ya. Berarti ini nanti teman-teman baca lagi kisahnya, tafsirnya dibaca dalam surat Al-Qasas. Ini kisahnya Nabi Musa alaihissalam bersama gadis yang putrinya Nabi Syuaib alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa pun dinikahkan oleh Nabi Syuaib dengan putrinya beliau. Wa'ujiban Nabi SAW bil mar'ati allati 'indaha haya, dan Rasulullah SAW juga terkagum-kagum dengan siapa? Dengan seorang wanita yang memiliki rasa malu. Ya. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq fi musannifihi, ya dikatakan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya. Aisyah qalat ja'at Fatimah binti Utbah bin Rabi'ah tabaya'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha 'alayha alla tusyrik billahi shay'an alaya qalat fada'tu yadaha 'ala ra'siha haya fa'ajaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma ra'a minha qalat Aisyah akiri ayyatuha al-mar'ah fa wallahi ma bay'na illa 'ala hadha qalat fa ni'ma idhan wa bay'aha kama fil ayah wal hadits fi sahih al-mustad lil walid alaihi rahimahullahu ta'ala. Baik, di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, beliau terkagum dengan seorang wanita yang memiliki rasa malu. Telah dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Fatimah binti Utbah bin Rabi'ah datang untuk membaiat Nabi kita Muhammad SAW. Lalu beliau mengambil baiat tersebut ya agar tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Ya nanti teman-teman belajar lagi, ini ada dalam surah Al-Mumtahanah ya ayat ke-12. Kemudian Aisyah mengatakan lalu ia meletakkan tangannya di atas kepalanya karena malu. Ya subhanallah. Dan Nabi kagum terhadap apa yang beliau lihat darinya. Jadi subhanallah, ini bagian dari rasa malu. Karena kalau dulu wanita yang tidak memiliki rasa malu ingin bersalaman dengan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah bersalaman dengan perempuan yang bukan mahramnya. Subhanallah. Dan ini bagian dari sifat malu. Jadi kalau ada orang bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya, berarti malunya sudah hilang. Ya subhanallah. Dan mengedepankan rasa tidak enak. Padahal malu kepada manusia, tidak enak kepada manusia. Tapi kenapa dia tidak enak kepada Allah? Kenapa dia tidak malu kepada Allah? Harusnya malu kepada manusia, dia juga malu kepada Allah Azza wa Jalla. Ya subhanallah. Sebagaimana disebutkan kata Ummu Abdillah ya kama fil Sahihil Musnad, ini adalah kitabnya Syekh Muqbil rahimahullahu taala lil walid ya, yaitu ayahnya beliau. Ya semoga Allah merahmati Syekh Muqbil dengan rahmatan wasi'ah. Baik. Kemudian di sini ada, sebentar saya akan berhenti di sebuah titik ya akhwat, tapi ini masih belum titik ya. Walana uswatun fil mar'ati sabira Asma binti Abi Bakar haitsu qalat kuntu unaqilun nawa min ardi Zubair allati
aqta'ahu Rasulullah SAW ala ra'si wa hiya minni ala thulusi fars. Fajitu yawman wa nawa ala ra'si falaqaitu Rasulullah SAW wa ma'ahu nafar min ashabi fada'ani thumma qala ikh liyahmiluni khalfah fastahaitu an asira ma'ar rijal wa dhakartu Zubair wa ghayyartuhu wa kana aghyarun nas fa'arafa Rasulullah SAW anni qad istahyaitu famadha. Lihat, subhanallah. Jadi ini ceritanya yaitu Asma putrinya Abu Bakar As-Siddiq rahimahullahu ta'ala. Beliau, subhanallah ya akhwat, ini contoh dari contoh istri salihah yang memiliki rasa malu. Apa di antara contoh yang bisa kita pelajari dari sahabiah Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu? Jadi waktu itu, dan ini kisahnya nyata ya, Masya Allah, Asma itu biasa memindahkan biji kurma dari tanah yang dimiliki oleh suaminya yaitu Zubair bin Awam ya. Kemudian biasanya beliau itu meletakkannya di atas kepalanya, dan jarak tempat tinggalnya Asma ya dengan kebunnya 2/3 farsah. Dan pada suatu hari ketika beliau sedang mengangkut biji kurma tersebut di atas kepala beliau, kemudian Asma berjumpa dengan Rasulullah beserta para sahabatnya. Maka Rasulullah SAW berusaha untuk memanggil Asma, maksudnya agar beliau bisa membawakan ya sesuatu yang beliau bawa, atau Asma bisa menaiki unta yang dinaiki oleh para sahabat ya. Maka Asma malah menjauh gitu ya. Kenapa? Karena Asma malu ketika harus berdesak-desakan dengan kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Dan Asma paham, ini ya akhwat, tolong didengarkan baik-baik. Asma tahu suaminya yang bernama Zubair adalah seorang yang sangat-sangat pencemburu. Ya subhanallah, Allahu Akbar. Wa kana aghyarun nas. Dan Asma tidak mau membuat Zubair terluka gitu ya dengan berdesak-desakan laki-laki yang bukan mahram. Ya Allahu Akbar. Dan kalau kita semuanya subhanallah bisa memahami ini dalam kehidupan rumah tangga, maka saya yakin ya rumah tangga kaum muslimin itu berada dalam kelanggengan ya. Jadi sadarilah ya akhwat, sadarilah wahai saudariku para istri salihah, kenapa kita itu tidak bermudah-mudahan dengan laki-laki yang bukan mahram kita, apalagi kita sudah menikah. Karena itu akan membuat suami kita cemburu. Ya subhanallah. Dan suami yang cemburu itu luar biasa bagus. Daripada suami yang tidak cemburu ketika istrinya berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Bahkan kalau suami yang tidak memiliki rasa cemburu itu adalah dayus. Dan dayus ini ya, seorang suami yang tidak lagi memiliki rasa cemburu ini tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukurlah kepada Allah ketika kita punya suami yang pencemburu, dan jangan kita melakukan sesuatu yang membuat hati suami kita terluka. Misalnya kita bermudah-mudahan dengan laki-laki yang bukan mahram kita ya. Kita bermudah-mudahan di medsos dengan laki-laki yang bukan mahram kita. Kita bermudah-mudahan di dunia nyata dengan laki-laki yang bukan mahram kita. Ya subhanallah. Allahu Akbar. Jadilah seperti Asma putrinya Abu Bakar As-Siddiq yang memiliki rasa malu yang luar biasa. Bisa dibayangkan nggak tuh teman-teman? Biji kurma itu kan berat gitu ya. Tapi Asma mau beliau membawa dan beliau menjauhi para sahabat, maksudnya untuk berdesak-desakan dengan mereka karena beliau menjaga martabat suaminya. Beliau menjaga kemuliaan suaminya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi penting juga ya akhwat kita belajar kisah para sahabiah, karena di situ kita akan banyak mengambil pelajaran ya subhanallah untuk kehidupan diri kita. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kita lanjutkan ya. Wa qala Ibnul Qayyim fi Madarijus Salikin, dan dikatakan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, dan ini juga kitab yang sangat bagus. Wala hasbi hayatul qalb yakunu fi quwwati khuluqil haya wa qillatul haya. Kata beliau, hidupnya hati seseorang ya subhanallah. Allah Akbar. Allahumma rizukna ya Rabbana. Ya Rabbana, semoga engkau memberikan rizki kepada kami dengan hati yang hidup. Karena hati yang hidup itu luar biasa ya. Hati yang hidup itu adalah hati yang dia akan mudah menangis, ya, menangisi dosa-dosanya. Hati yang hidup itu akan mudah tergerak ya ketika nasihat sampai kepadanya. Hati yang lembut itu
adalah hati yang dia tidak lagi berpikir berulang kali ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan sesuatu. Maka dia akan mengatakan sami'na wa ta'ana. Ya subhanallah. Dan kata Ibnul Qayyim, ya, kata beliau kuatnya sifat malu itu tergantung kondisi hidupnya hati. Kalau hati kita hidup, maka rasa malu juga akan hidup. Ya subhanallah. Dan beliau mengatakan waqillatul haya, dan sedikitnya malu seseorang itu tanda dari mautul qalb war ruh. Ya, artinya adalah hatinya sudah mati. Fakama kanal qalb ahyi kanal haya'u atam. Dan semakin hidupnya hati, maka semakin pula kehidupan itu menjadi sesuatu yang nyata, ya, sesuatu yang hidup. Subhanallah. Wa qala aidan wa ala hasbi ma'rifatu bi rabbih yakunu haya'u minhu. Subhanallah. Dan ini juga kata Ibnul Qayyim, ya teman-teman boleh juga baca kitab Madarijus Salikin. Ini juga bagus banget kitabnya, ya, berhubungan dengan hati, ya, dengan tazkiyatun nufus. Kata beliau, dan seseorang ketika mengetahui Allah Azza wa Jalla itu akan membuat hatinya hidup, ya. Jadi di antara ilmu yang harus kita pelajari adalah ilmu mengenal Allah Azza wa Jalla. Karena ini yang membuat hati kita hidup. Ya subhanallah, wal haya'u minal iman. Kemudian kata Abdillah mengatakan bahwa haya itu, malu itu bagian dari iman. Sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma atau Abdullah bin Umar, beliau menyampaikan marra Nabi SAW ala rajulin wa huwa ya'uddu akhahu fil haya hatta ka'annahu yaqul qad adarbaka faqala lahu Rasul da'u fa innal haya'u minal iman. Ya subhanallah. Disebutkan dalam kitab Sahihain, ya, bahwa Rasulullah SAW beliau ketika itu melewati seorang Ansar yang sedang menasihati saudaranya tentang sifat malu, hingga seakan-akan ia berkata malu itu membahayakanmu. Maka Rasulullah SAW mengatakan biarkanlah ia, sesungguhnya sifat malu adalah bagian dari keimanan. Ya subhanallah. Kemudian juga ini disebutkan tadi sudah saya sebutkan hadisnya, limanu bidun situn nasu'bah sudah, wa akhrajal hakim fi mustadrakihi an Ibnu Umar an Nabi SAW. Next, halaman 199. Al-haya'u wal imanu qurina jami'an fa idza rufi'a ahaduma rufi'a al-akhar. Ini penting banget nih ya akhwat. Apa kata Rasulullah SAW? Bahwa yang namanya malu dan iman itu beriringan. Qurina jami'an. Kalau salah satunya diangkat, maka pasti terangkatlah yang lainnya. Subhanallah. Jadi kalau seseorang itu sudah nggak punya rasa malu, maka biasanya malunya juga, imannya juga terangkat. Kalau seseorang dia tidak lagi ada rasa malu, maka biasanya dia mulai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal haditsus sahih wa huwa fil jami'us sahih mimma laysa fi sahihaini lil walid rahimahullahu taala. Lihat teman-teman. Ini kita belajar ya bahwa hadis ini al-haya'u wal imanu qurina jami'an itu tidak ada di kitab Sahihain. Maksudnya tidak ada di kitabnya Bukhari dan Muslim. Kalau teman-teman cari di kitabnya Bukhari dan Muslim itu enggak ada. Ya, ini hadis yang al-haya'u wal imanu qurina jami'an enggak ada. Fa idza rufi'a ahaduma rufi'al akhar. Adanya di mana? Adanya di kitabnya Syekh Muqbil rahimahullah, yaitu Sahihul Musnad. Ya, jadi beliau ayahanda Ummu Abdillah ini mengumpulkan hadis-hadis sahih yang tidak ada di kitab Bukhari dan Muslim. Namanya kitab Sahihul Musnad. Bagi teman-teman yang ada di Yogyakarta, kalau pengen tahu kitabnya ada, alhamdulillah, di perpustakaan kami, tapi pakai bahasa Arab. Ya silahkan, ya nanti boleh dibuka dan itu bagus banget gitu ya. Atau teman-teman juga sekarang boleh membeli kitabnya ya, atau mendownload kitabnya, insyaallah sudah ada. Namanya Sahihul Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain, ya nama kitabnya. Wa dalla hada ala anna al-haya wal imanu syai'un wahid bi faqdi ahaduma bi faqdil akhar. Dan ini menunjukkan bahwa iman dan malu itu adalah beriringan. Ya subhanallah. Baik. Kemudian di sini ruwiyat Tirmidzi fi Jami' Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah wal bada'u minal jafa wal jafa fin nar. Subhanallah. Ini bagus banget nih teman-teman. Apa kata Rasulullah sallallahu bahwa malu itu adalah bagian dari iman dan iman itu berada di surga. Ya subhanallah. Allahu akbar. Jadi orang-orang, maksud di sini iman itu ahlu iman. Ya, kita orang-orang yang beriman. Kalau imannya itu masih ada sampai kita meninggal dunia, maka Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal bada'u minal jafa, ya, wal jafa'u finnar, ya. Sedangkan ucapan yang keji adalah bagian dari, atau bukan hanya ucapan yang keji ya, akhlak yang buruk itu adalah bagian dari rasa tidak ada rasa malu di dalamnya, dan orang yang tidak ada rasa malu di dalamnya maka tempatnya adalah di neraka. Wal hadisu hasan min aji Muhammad bin Amr al-Qama fa innahu saduq lahu awham wa huwa fil jami'is sahih lil walid. Ya, lil walid itu maksudnya kitab ayahanda beliau. Jadi ini hadisnya derajatnya hasan. Nah, teman-teman kalau mau belajar tentang derajat hadis, maka belajarlah tentang ilmu hadis.
Dan kitab ilmu hadis yang bisa teman-teman pelajari namanya minimal ada kitab Baiquniyah, yaitu dasar bagi para penuntut ilmu untuk mempelajari ilmu hadis. Ya, semoga Allah mudahkan ya teman-teman untuk belajar kitab Baiquniyah. Baik, alhamdulillah kita selesai ya akhwat. Insyaallah sampai di sini ya insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita menjadi hamba-hamba yang lebih baik daripada Ramadan yang pernah kita lalui. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan teman-teman untuk bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar. Semoga Allah Azza wa Jal mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada bulan Ramadan. Semoga Allah Azza wa Jal yang menjadikan Ramadan kali ini seakan-akan adalah Ramadan terakhir kita, ya subhanallah. Dan kita bisa benar-benar meminta kepada Allah Azza wa Jal rasa keikhlasan ya. Kita minta kepada Allah Azza wa Jal bahwa apa yang selama ini kita cari dari sebuah ilmu menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal ya semoga kita dipertemukan kembali ya insyaallah. Dan mohon maaf kalaulah ada sesuatu yang selama saya mengajar ada banyak kesalahan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya subhanallah, karena tidaklah seseorang melakukan kesalahan ya pasti dia akan terus meminta maaf kepada sesama hambanya ya, sesama hamba Allah Azza wa Jal. Dan bagi teman-teman yang saya cintai karena Allah ya, kita saling mendoakan semoga suatu hari kelak kita bisa berjumpa. Kalaulah Allah Azza wa Jal belum mempertemukan kita di dunia, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di surganya. Barakallahu fikunna jami'an, jazakunallahu khairah. Telah bersama-sama kita melewati hari-hari yang indah dalam bermajlis ilmu di taman dari taman surganya Allah Azza wa Jal. Dan jangan pernah teman-teman jauh dari ilmu. Silakan teman-teman boleh menuntut ilmu dari siapapun, yang penting jelas siapa yang menyampaikan. Yang disampaikan adalah apa-apa yang dari Al-Quran dan Sunnah ya. Jadi selama Ramadan di antara ibadah yang teman-teman bisa lakukan adalah banyak-banyak belajar. Karena dengan belajar kita bisa mengenal Allah Azza wa Jal. Dengan menuntut ilmu kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan doakan saudara kita, doakan saudara kita. Kita saling mendoakan, karena sesungguhnya ketika kita mendoakan saudara kita kebaikan, kita pun akan mendapatkan doa dari malaikat. Ya, baik. Wallahu ta'ala. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.